Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali Bincang iNews menyapa Anda tentunya di hari ini dengan topik dan juga tema yang sangat berbeda dari kemarin. Berbuat kebaikan tidak memandang bulu. Itulah yang dilakukan oleh Bribka Agus Salim yang sempat viral di media sosial di Nusa Tenggara Barat selaku Babin Kaptipmas Desa Balikpapan Lombok Timur yang senantiasa berbuat baik dan senantiasa berbagi. Bahkan berbaginya itu dalam menyumbangkan gitu Pak ya, penghasilan dari polisi di Desa Balikpapan. Selamat pagi, Bapak Bribka Agus Salim. Selamat sehat pagi. tentunya, kalau nggak sehat nanti berbaginya dikangen sama para anak-anak yatim dan piatu ya Pak Agus. Itu Pak ceritain dulu, bagaimana awalnya, kenapa Bapak bisa melakukan hal seperti itu? Sempat viral di media sosial, khususnya di NTB, sampai kemarin dapat penghargaan juga ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa semenjak saya jadi Babin Kamtipmas tahun 2014 lalu, yang sampai saat ini alhamdulillah dipercayakan menjadi seorang Babin Kamtipmas atau yang biasa dikenal masyarakat itu Polmas. Ya. Sejak saat itu saya turun ke desa karena Babin Kamtipmas itu melekat di desa selama 24 jam, yang alhamdulillah melalui tugas-tugas kepolisian, pendekatan pada masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman. Selain itu juga kita memberikan bantuan ya sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Karena dengan apa yang kita lakukan tersebut, barangkali masyarakat itu lebih dekat dengan Polri. Dengan pengalaman, dengan apa yang kita temukan di bawah, di masyarakat, tentunya itulah yang membuat saya terkesan dan bagaimana cara saya supaya bisa membantu masyarakat. Jadi Bapak itu ke masyarakat dulu, melihat bagaimana sih permasalahan yang ada gitu. Masyarakat juga biar tidak underestimate dengan polisi ya Pak ya. Dan terus berapa desa binaan yang Bapak bina? Atau memang hanya di Desa Balikpapan saja? Alhamdulillah untuk saat ini di Kabupaten Lombok Timur atau di NTB, satu Babin Kamtipmas itu satu desa. Oh, satu Babin Kamtipmas satu desa. Dan Bapak sudah lakukan apa saja Pak di desa tersebut? Nah, alhamdulillah semenjak dari 2014 saya bertugas di Polsek Suwile waktu itu, 2 desa jadi Babin Kamtipmas, dan kemudian pindah ke Dompu, satu desa juga di Kecamatan Woja yaitu di Bakajaya, dan kemarin 2022 masuk lagi di Desa Balikpapan, Kecamatan Pringgebaya, Lombok Timur. Sejak saat itu sekitar 14 bulan saya bertugas di Balikpapan. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat dan bisa diterima baik oleh masyarakat. Dengan kepedulian dari kita, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara beradaptasi bersama masyarakat. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, di sana saya berpikir bahwa saya menemukan orang ini dalam kondisi lumpuh atau stroke. Nah, dengan sedikit pengalaman saya dari semenjak menjadi Babin Kamtipmas, bahwa di sana alhamdulillah bisa kita bantu tongkat, roda dan sebagainya. Berapa tongkat Pak yang sudah disebar ke masyarakat? Alhamdulillah kalau tongkat itu terdiri dari 4 bagian, Mbak. Nah, kalau orang stroke itu biasanya kita kasih dia tongkat stroke yang punya kaki itu kategori masyarakat yang dalam kondisi sakit atau stroke yang masih bisa jalan. Kemudian tongkat tunanetra yang mohon maaf tidak bisa melihat, ada tongkat khusus yang kita kasihkan. Kemudian yang biasanya patah kaki atau memang kakinya tidak ada, atau mohon maaf hanya kaki sebelah, itu kita kasih tongkat ketiak namanya, yang ditaruh di ketiak yang kiri kanan sepasang. Kemudian satu lagi tongkat lansia yang sudah lanjut usia, biasanya itu yang sudah tua-tua itu kita kasih ada khusus yang tongkat lansia. Itu beli tongkat dananya dari mana Pak? Alhamdulillah kalau tongkat selama ini kemarin sewaktu masih bergabung dengan Yayasan Indi Foundation, kita kadang-kadang dari yayasan, kemudian kalau memang tidak ada di yayasan,
harus beli dengan pribadi. Luar biasa sekali. Nah, ini yang penting nih, pembelian secara pribadi. Terkadang orang-orang mungkin sebagian orang beranggapan bahwa nanti dia ada dana dari pemerintah, tapi kok bisa tercetus ide seperti itu dari Pak Agus Salim? Iya, karena menemukan kondisi di lapangan, Mbak ya. Karena masyarakat tersebut misalnya dia keadaan lumpuh dan atau stroke, dia butuh tongkat. Kondisi yang kita temukan, yang kami temukan di masyarakat tersebut, bahwa dia untuk makan saja susah gitu kadang-kadang kan, atau di bawah standar kehidupan perekonomian, di bawah standar. Jadi untuk beli tongkat kadang-kadang masyarakat tidak tahu mau beli di mana, kadang-kadang kalaupun itu dia punya uang. Sementara kalaupun memang dia kondisi seperti itu, tidak ada untuk pakai beli tongkat, gitu. Walaupun harganya mungkin 100-200 ribu gitu kan, tapi masyarakat tersebut tidak bisa membeli. Tidak etis rasanya saya kalau misalkan menanyakan terkait dengan berapa dana yang sudah dikeluarkan oleh Bribka Agus Salim, tapi saya ingin menanyakan tentang selain tongkat, ada mungkin hal-hal yang sudah Bapak Agus Salim lakukan ke dalam masyarakat, tentunya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Apakah hanya bantuan terkait dengan alat yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau mungkin Pak Agus Salim mengedukasi masyarakat? Bagaimana Pak? Iya, alhamdulillah bahwa dari apa yang kami temukan di lapangan, di masyarakat, bahwa kadang-kadang saya juga menemukan masyarakat itu dalam kondisi sakit parah. Dia terbaring dalam rumahnya, yuk kenapa ini tidak dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter sebagainya. Tidak ada uang Pak Babin, tidak ada uang. Sementara kita susah makan. Ada BPJS enggak? Kalau memang tidak ada BPJS, kita bantu buatkan. Itu bekerjasama dengan Dinas Sosial, TKSK di tingkat kecamatan, dan pemerintah daerah. Kemudian kalau dia sudah punya BPJS, ataupun belum jadi misal BPJS, tetap kita antar ke puskesmas. Nanti kalau memang dia perlu dirujuk ke rumah sakit umum daerah di kabupaten, dirujuk dengan kita kawal. Nanti saya akan tanyakan lagi terkait dengan hal itu, Pak Agus. Kita break sejenak, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang iNews bersama Bribka Agus Salim yang memiliki inisiatif luar biasa untuk memberikan bantuan dan juga edukasi kepada masyarakat. Tadi kita sempat terputus terkait dengan satu ini, kenapa Bapak memiliki inisiatif untuk memberikan bantuan dan juga edukasi kepada masyarakat. Lalu ternyata tadi pada saat break saya bertanya-tanya, itu Pak dananya dari pemerintah atau dana pribadi? Kebanyakan katanya dari dana pribadi. Nah, saya ingin bertanya yang benar-benar membuat saya penasaran Pak. Ini inisiatifnya dari mana sih? Gitu. Alhamdulillah bahwa inisiatifnya dari pengalaman, dari temuan lah. Kalau secara pribadi itu ketika saya berkunjung ke rumah door to door setelahnya DDS, ke rumah masyarakat satu persatu, di sana saya menemukan bahwa ibu ini, bapak ini rumahnya tidak layak huni, dan untuk makan sehari-hari bisa ada kalau misalkan saya dalami. Kalau hunian itu tidak layak, Bapak bantu
secara pribadi atau melaporkan kepada mungkin instansi terkait dengan hal ini? Bagaimana Siap. Pak? Kalau pengalaman kami bahwa alhamdulillah selama ini sudah jalan. Kalau memang dia tidak layak huni rumahnya, kami koordinasi dengan kepala dusun tingkat terbawah, kemudian pihak pemerintah desa, dan kemudian kami laporkan ke dinas perkim. Nah, kebetulan sudah beberapa kali saya diajak sama kepala dinas langsung di Lombok Timur keliling cek rumah warga yang benar-benar kondisinya patut untuk dibantu. Itu perintah dari Bapak Bupati Lombok Timur. Dan juga sudah beberapa rumah yang memang alhamdulillah secara swadaya kita laksanakan dari iuran dari teman-teman relawan di Kecamatan Sambelia, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun seadanya. Saya juga mendengar bahwa Bapak adalah salah seorang guru ngaji di sana. Benar begitu Pak Agus? Alhamdulillah. Berarti selain edukasi terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, juga edukasi secara agama ya, Pak Agus ya. Dan apa yang nantinya selanjutnya Bapak ingin lakukan di masyarakat Desa Balikpapan? Baik, bahwa ke depan saya berencana untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik, lebih dekat bersama masyarakat, dan harapan saya bahwa polisi dicintai masyarakat. Polisi dicintai masyarakat itu yang terpenting Pak ya. Tapi kita juga cinta akan polisi, tapi polisinya yang membantu gitu Pak ya, masyarakat. Lalu Pak, terkait dengan kegiatan edukasi, pernah nggak Bapak memberikan atau bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendatangkan misalkan edukasi terkait dengan kesehatan, lalu pola hidup sehat seperti itu? Ya, alhamdulillah bahwa kegiatan seperti itu kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Misalnya ada di desa kan ada Polindes. Di sana apalagi sekarang yang lagi booming itu stunting. Harapan pemerintah bahwa zero stunting, tidak lagi stunting di masing-masing desa, dan itu juga alhamdulillah saya laksanakan di desa. Anak-anak atau balita yang memang kondisinya misalnya ada yang gizi buruk atau kita ditemukan sama bidan desa, kita cek, kita berikan edukasi kepada orang tuanya bahwa oh ini loh anaknya begini, nanti setiap sekian minggu sekali, sekian bulan sekali, silahkan datangi puskesmas, Polindes sebagainya untuk diberikan pengobatan dan perawatan sebagainya. Selain itu Pak, mungkin ada lagi yang sudah kami juga bersama kepala dusun di bawah memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa pentingnya memiliki BPJS. Jangan, memang tidak ada yang mau sakit, tetapi ketika kita sakit sudah mempersiapkan bahwa kadang-kadang alhamdulillah kalau ada rezeki kita pakai bayar secara pribadi, tetapi kalau kondisi pas-pasan kadang-kadang tidak bisa membayar, hanya membutuhkan BPJS. Tapi ketika sudah jadi bisa digunakan. Dan itu sudah dilakukan dari berapa lama Pak? Alhamdulillah sejak bertugas di Balikpapan. 2014 itu? Siap, 2000 di Desa Balikpapan saja 2022. Selain di Desa Balikpapan, Bapak sudah kemana aja untuk membina masyarakat dalam lingkaran Babin Kamtipmas ini? Semenjak terangkat dari Babin Kamtipmas di Desa Puncak Jeringu namanya, di pelosok timur Kecamatan Suile. Di sana saya mengabdi kurang lebih 4 tahun lebih. Kemudian setelah itu di Desa Ketangga, Kecamatan Suile juga. Setelah itu pindah lagi ke Dompu kemarin 2 tahun. Di sana di Dompu Desa Bakajaya Kecamatan Moja. Alhamdulillah bisa balik lagi tugas di Lombok Timur yang saat ini di Desa Balikpapan. Apakah yang dilakukan Bapak di Desa Balikpapan ini juga Bapak lakukan di Dompu dan juga di daerah-daerah yang pernah ditugaskan? Siap, semenjak 2014 dan alhamdulillah pelan-pelan kita, kalau kemarin misalnya di desa di Dompu misalnya hanya 3 program, alhamdulillah di Balikpapan sekarang ada berapa program Pak? Alhamdulillah banyak sekali, sampai Bapak bingung kayaknya mau jawab pertanyaan saya, berapa program Pak? Banyak sekali gitu. Tapi yang benar-benar program prioritas sekarang yang nanti Bapak akan lakukan dan saat ini Bapak lakukan itu seperti apa? Yang saat ini memang dari semenjak awal memang kita sosial, yaitu membantu masyarakat yang kondisinya
disabilitas, yang butuh kursi roda, tangkat dan sebagainya, atau yang masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk berobat. Bahkan kita kirim juga sampai ke Rumah Sakit Sanglah di Bali dan sampai ke Jakarta. Kalau ada yang sakit yang harus dioperasi jantung misalnya, anak-anak bocor jantung itu kita kirim ke Jakarta. Kemudian apa Pak? Yang tidak layak huni rumahnya kita usulkan RTLH melalui Pemda, dan juga TPQ kita cek masing-masing dusun itu berapa TPQ. Kemudian TPQ tersebut apa kekurangannya, mungkin sarana-prasarana anak-anak ngaji, Al-Quran, Iqra, sebagainya gitu kita bagikan secara gratis ke TPQ. Sudah banyak yang Bapak lakukan dukungan pemerintah. Kemudian juga di bidang literasi pendidikan. Nah ini yang penting, literasi pendidikan. Saya juga ada motor dinas Babin itu di box belakangnya itu ada buku, buku pelajaran maupun buku-buku bacaan untuk anak-anak edukasi. Di sana keliling kita. Tiap hari kelilingnya? Kadang-kadang tidak setiap hari juga Mbak, tapi ketika saya ada waktu saya laksanakan itu setiap sore biasanya. Dapat dari mana bukunya Pak? Alhamdulillah saya kerjasama dengan Gramedia, dikirimkan dari Gramedia Jakarta, kemudian ada juga dari donatur, teman-teman donatur Mataram maupun di Jakarta itu kita dikirimkan buku. Sekali seminggu misalnya saya ke dusun yang satu, besok 3-4 hari lagi saya mereka anak-anak itu pinjam buku. Boleh dipinjam bukunya, yang penting dijaga, dirawat. Yang penting di desa Balikpapan ya Pak ya? Kalau kegiatan itu desa Balikpapan. Tidak di desa lainnya? Tidak. Karena satu desa? Satu desa, satu Babin. Satu Babin, Baik, Pak Agus, nanti kita akan tanyakan lagi terkait dukungan pemerintah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban.
pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang iNews. Pak Bribka Agus Salim, tadi saya sudah bertanya terkait dengan program apa, lalu bagaimana memulai program-program yang Bapak susun. Dan ternyata pada saat break tadi kita juga membahas bahwa ternyata Pak Bribka Agus Salim sudah diundang oleh berbagai macam TV nasional terkait dengan program dan juga apa yang sudah Bapak lakukan. Penghargaan apa Pak yang Bapak sudah dapatkan, baik itu dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat? Siap, alhamdulillah bahwa penghargaan itu adalah sebagai bentuk penghormatan atau ucapan terima kasih dari pimpinan, dari kepolisian, atasan kami, bahwa dari Pak Kapolres tentunya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh kepolisian, anggotanya, terutama kami di bawah yang sebagai selaku Babin Kamtibmas. Dan dari Pak Kapolres sendiri di Lombok Timur mengadakan program Polres Lombok Timur Peduli. Itu kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan ke dusun-dusun, ke perkampungan, itu melalui Polsek dan Polres langsung terjun sendiri. Dan itu sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kemudian Bapak Kapolda sendiri banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama saat ini menjelang atau menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Polri yang ke-77 tahun 2023 ini 1 Juli mendatang. Terkait masalah penghargaan yang diberikan ke saya, alhamdulillah bahwa sejak 2014 tentunya Pak Kapolres itu sangat mengapresiasi kegiatan saya dan tentunya diberikan penghargaan. Kemudian dari Bapak Kapolda, alhamdulillah setiap Kapolda sejak 2014 saya tetap diberikan penghargaan. Kemudian kemarin tahun 2021 saya mendapatkan penghargaan sebagai Babin Kamtibmas terbaik Polda NTB dalam lomba Kapong Sehat Award 2021 dan mendapatkan penghargaan dari Kapolda dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kemudian kemarin saya bulan Agustus 2022 diundang ke Jakarta dari sahabat polisi Indonesia, mendapatkan penghargaan sebagai Babin Kamtibmas terbaik teraktif se-Indonesia. Kemudian habis pulang dari Jakarta diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolda lagi di Mataram. Luar biasa. Beberapa bulan kemudian alhamdulillah dihubungi dari Sekretariat DPRD Provinsi, mendapatkan penghargaan dari Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Babin Kamtibmas terbaik dalam bidang sosial. Luar biasa. Ada lagi nggak Pak yang belum? Banyak banget penghargaannya. Dari Pak Bupati Lombok Timur sendiri sudah 3 kali diberikan penghargaan. Kemarin terakhir sekitar 4 bulan yang kemarin. Luar biasa. Pak Bribka Agus Salim, penghargaan yang begitu banyak yang Pak Agus Salim dapatkan tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah Pak Agus Salim lakukan. Pasti rasanya bangga, bahagia ya Pak ya. Adakah junior-junior nantinya yang akan Bapak menjadi inspirasi bagi junior-juniornya Bapak? Sudahkah Bapak menularkan ilmu seperti ini kepada junior? Atau memang mungkin ini adalah sifat yang inisiatif dari diri sendiri? Seperti apa tanggapan Pak Agus? Kalau kegiatan yang bersifat sosial di desa sekitar selaku Babin Kamtibmas itu sebenarnya pribadi, walaupun ada perintah dari pimpinan bahwa kita itu harus baik, harus dekat dengan masyarakat. Dari itulah saya menjabarkan bahwa bagaimana saya tugas di desa selaku Babin Kamtibmas itu baik
Dengan cara apa? Tentunya dengan harus lebih dekat, lebih respon terhadap apa yang saya temukan di masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan itulah saya berusaha lebih dekat dan berusaha membantu apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Dan semoga menjadi inspirasi bagi bapak-bapak dan juga kamtipmas lainnya di desa di seluruh Nusa Tenggara Barat ini. Tentunya saya ingin bertanya juga Pak terkait dukungan pemerintah. Dengan banyaknya penghargaan ini pastinya tidak semudah Bapak membangun di awal. Adakah dukungan yang terus nanti akan digalakkan, baik itu yang program-program ke depan yang Bapak susun? Siap. Tentunya saya berharap bahwa teman-teman selaku Babin Kamtipmas di bawah di masing-masing desa itu harus respon kepada masyarakat binaannya ya. Dan juga seperti yang kami lakukan di Polsek Pringgebaya, alhamdulillah melalui program Bapak Kapolres Polres Lombok Timur Peduli itu, kami di Pringgebaya juga di sana turun ke masing-masing desa, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek, bahwa beliau mengajak kami, mari kita turun, mari kita lebih dekat dengan masyarakat. Yang alhamdulillah itu sudah kami laksanakan dengan baik. Adakah pesan Pak untuk junior-juniornya Pak Agus? Ya, bukan hanya di Kabupaten Lombok Timur saja, tapi juga di seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Siap. Silakan Pak. Saya berpesan bahwa mari kita secara datang dari hati kita, secara emosional kita, supaya lebih dekat dengan masyarakat, supaya polisi itu semakin dicintai oleh masyarakat. Dan harapan dari pimpinan kita selaku Polri itu bahwa jadilah polisi yang baik. Terutama sekali dalam menyambut Hari Bayangkara ini, bagaimana citra kita, bagaimana perlakuan kehidupan kita itu lebih dekat dengan masyarakat. Berbuat untuk masyarakat ya Pak. Terima kasih Pak Agus Salim untuk closing statement yang luar biasa, lalu menginspirasi bukan hanya mungkin di tataran Polri saja, tetapi juga di masyarakat. Semoga masyarakat mampu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang Pak Agus Salim lakukan. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bribka Agus Salim yang telah memberikan begitu banyak manfaat kepada masyarakat binaan yang ada di Desa Balikpapan, Kabupaten Lombok Timur. Semoga dapat menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk berbuat baik oleh siapapun dan juga kembali kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ganis mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Bincang iNews selanjutnya.